Saya itu pendatang yang dulu saya pernah kerja di Maluku sebagai karyawan PT Barito Pacific Timber Group. Itu punyanya itu Prayoga produk plywood. Dan saya juga pernah kerja di situ sebagai staff ya di lab sebagai analis. Itu penguji bahan material produksi, penunjang produksi. Di situ saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan saya. Kemudian saya pindah di Batam tahun 95. Kemudian di sana kerja juga kontrak sampai 97. Kebetulan pada saat itu ada Krismon, jadi saya harus berhenti pada waktu itu. Saya harus berpikir masalah anak. Pada saat itu saya sudah melayani anak, udah jadi kelahiran 9 anak pertama. Saya nikah 92, 94 anak pertama, terus disusul anak yang kedua itu 96, jadi 2 tahun. Kemudian yang terakhir itu kembar, jadi saya sudah punya putri tambah 97 itu lahir kembar putri lagi, jadi 4 putri saya harus berpikir mulai pertama anak saya harus bagaimana. Saya harus memilih tempat yang sekiranya bisa mendukung istilahnya kepribadian anak. Jadi saya tidak mau pada waktu itu di Batam malam. Bukannya sana itu tidak baik, tapi menurut pribadi saya itu untuk ke generasi, untuk ke anak secara pendidikannya jauh saya tidak tertarik. Oke, saya harus memilih di antara sekian tempat. Saya memilih untuk di Jogja, walaupun saya belum ada bayangan harus seperti apa gitu. Pada waktu itu, udah saya berangkat ke Jogja. Akhirnya saya mencoba untuk menggeluti dunia mainan anak. Berangkat di situ. Nah, saya sudah niat karena berangkat. Nah, saya itu ke Jogja itu hanya untuk mendapatkan pendidikan anak yang semaksimal mungkin dengan profesi saya sebagai ini pedagang mainan kecil ini. Ini saya berangkat, tapi saya dari berangkat niat itu mulai dari anak yang masih belum TK. Saya di sini tahun 98 itu anak pertama TK, yang lain belum sekolah. Saya sudah berpikir bahwa target saya di Jogja itu hanya satu, anak saya harus berpendidikan minimal itu sarjana. Itu saya sudah berangkat di situ. Pokoknya apapun yang terjadi, saya tidak mikir mau punya ini dan itu, punya kekayaan apa itu dan itu, tidak. Berangkat saya harus satu hal, mendapatkan pendidikan anak saya minimal sarjana. Akhirnya dengan berjalannya waktu ternyata betul, mulai dari SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA-nya, kemudian kita coba. Jadi dia nggak ada tak setting untuk di sekiranya nanti untuk tidak kuliah, tidak ada. Harus karena harus kemana itu, makanya harus pilihan saya biar nanti ada banyak pilihan itu masuk di SMA-nya. Jadi tidak di SMK. Kalau memang sudah jurusan nanti sedikit agak kurang ya kebebasan untuk memilih studinya dan fakultasnya. Jadi saya masukkan semuanya di SMA. Bahkan memang yang tapi tidak lepas, mulai dari masuk pendidikan itu, pendidikan agama itu yang paling saya utamakan. Harus pilihan sekolahnya, harus pendidikan mulai dari pondok mu'alimat anak yang pertama itu. Tapi udah karena udah berangkat ternyata mengalir begitu saja, nggak ada hambatan. Ya, jalannya mengalir gitu aja. Sampai dia terus masuk di sanawiyahnya di situ, kemudian dia kurang tertarik, pindah di SLTA-nya di Man yang Man juga di Jakarta itu waktu itu. Dia tetap di agama ya? Iya, tetap dia pokoknya itu tidak lepas dari situ. Kemudian dia perguruan tinggi begitu, udah silakan kamu mau kuliah di mana, yang penting orang tua siap. Saya bilang gitu, walaupun kadang-kadang ini belum bekal. Tapi saya bilang nggak ada yang takut. Apa walaupun saya udah berangkat dari niat itu.
walaupun kadang-kadang kita mau masukkan anak di perguruan tinggi itu ininya juga ada tapi jauh dari kurang. Tapi saya tidak ada rasa takut, rasa minder nanti untuk membayar itu apa, nanti bagaimana. Nah yang penting kamu kuliah aja, masuk tes ternyata juga yang diinginkan Allah itu ternyata dengan waduh seperti itu. Ya jalan pada waktu itu angkatan tahun 2012 atau 2014 nggak salah, dia itu yang ngambil di pendidikan sastra bahasa guru ya, pendidikan guru itu itu per semester itu masih harus 4.050.000 sampai selesai. 4.050.000. Sampai dari semester pertama sampai semester 8 itu 4.050.000 belum yang lain-lain. Memang ini alhamdulillah itu juga baru semester 6 itu harus disusul enggak di semester 6 itu sampai dia selesai. Adiknya itu pernah ngalami pengen di Batam kerja dulu baru nanti kuliah. Ini saya berpikirnya keinginan itu monggo-monggo saja, saya tidak melarang. Setelah di Batam kerja 2 tahun, dia itu gini, saya itu mikirnya gini, saya tidak mau membedakan anak, saya tarik sini nanti. Kamu kuliahnya di Jogja, nggak usah di sana-sana. Di sana juga berangkatnya mau kuliah tapi nggak usah di sana, di sini aja kumpul semuanya. Jadi balik ke rumah masuk di pendidikan di mana itu mahasiswa itu ngambil manajemen itu. Nah, akhirnya juga selesai juga walaupun dengan kondisi seperti apa usaha saya mungkin secara logika yang bisa digaris gini mungkin gini ya, untuk saya teruskan masalah untuk anak tadi, untuk yang ketiga itu saya anaknya kembar, yang satu udah selesai, yang kedua disusul, yang ketiga itu masuk aja perguruan tinggi, milih akhirnya keterimanya di UPN. Kebetulan dua-duanya itu satu fakultas pertanian pada waktu itu. Bareng. Jadi mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu dia selalu bersama. Seperti itu, selalu bersama. Walaupun mulai SD-nya juga terpisah, maksudnya kelasnya. Terus SMP-nya juga tidak satu kelas, tapi nilainya itu selisihnya hanya 0, sebanding gitu loh, hampir sebanding. Termasuk dia hasilnya gitu, dulu kan pakai NEM, itu hasilnya juga 0, gitu loh. Herannya di situ, masuk perguruan tinggi, yang beda perguruan tinggi tapi ada yang salah satunya di UPN itu ada yang beda, tapi juga ada yang sama. Yang sama itu salah satunya perguruan tinggi yang di Fakultas Pertanian tadi. Ternyata sama Allah itu sudah ditentukan bahwa kamu harus bersama di sini di Fakultas Pertanian. Jadi seperti itu. Anak pertama gimana, Ustaz? Yang anak pertama sekarang sudah ngajar di SMP Muhammadiyah 6. Jadi guru. Ya, guru. Kebetulan dia mendapatkan ini ya, kepercayaan untuk jadi wali kelas karena yang sekarang kan sistem ujinya. Kalau guru-guru yang lama mungkin tidak bisa mengikuti dengan sistem uji yang harus secara komputer, bahkan itu kan banyak orang yang tidak mau bisa memperhatikan komputer. Dia selaku generasi ini kan yang itu ada kemudahan dia ahli itu. Yang kedua itu sebetulnya yang bulan April kemarin, April tanggal 3 itu sebenarnya dia harus wisuda karena ada kena COVID ini, akhirnya harus ditunda untuk tahun 2021. Ini sekarang ada informasi mau di wisuda di bulan Agustus. Begitu. Nah, terus yang 3 kembarnya itu udah di UPN itu sudah mulai dari KKN sudah selesai, skripsi sudah selesai, tinggal penelitian terakhir itu nanam tomat 600 di kebunnya UPN sana, di Tajem. Itu tomat yang selama ini mungkin hampir panen juga. Ini seperti itu. Jadi saya mikirnya gini, walaupun mungkin profesi saya semua di dunia orang ini akan berpikir apa ya mungkin kerjanya seperti ini terus arep muliahke anak itu akan bisa mendapatkan
sampai bisa membiayai mangan wae paribasane mungkin kurang. Tapi apa yang saya itu tidak pernah mendengar kata-kata itu. Saya yakin itu kita itu dilahirkan dan semua ditentukan itu berdasarkan dari Rob kita. Kalau kita sudah berangkat dari niat itu, apalagi namanya pendidikan ya, itu mau mempunyai posisi yang paling tingkat atas sendiri. Menurut saya dari sisi apapun itu, pendidikan itu paling mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dan niat tulus bahwa anak saya harus selesai itu dengan pekerjaan yang seperti ini. Ya, alhamdulillah sampai detik ini 4 anak itu selesai, insya Allah, tanpa dengan hambatan mulai dari kuliahnya yang memang dia semangat mungkin karena tahu, kemudian mulai dari pekerjaan saya yang hasilnya pun bisa dicoba ya sekarang ya, dengan adanya saya sudah selesai anak-anak malah ada COVID. Artinya kan Allah sudah merencanakan dengan sendirinya. Udah pas gitu. Iya, jadi saya sudah tidak harus mengeluarkan pembiayaan, tapi terus ada COVID. Makanya saya nikmati aja hidup saya. Alhamdulillah Allah itu maha tahu semuanya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita semuanya, teman-teman kita selalu dorong untuk pendidikan, insya Allah monggo. Misalnya kalian itu sebagai profesinya apa jangan dilihat, tapi niatkanlah kamu akan memberikan jaminan, istilahnya mendorong anak kita itu pendidikan yang semaksimal mungkin, minimal. Nah, kalau sekarang pikiran saya itu harus S1 sarjananya, syukur-syukur bisa lebih, nanti gampang kalau yang itu dia bekerja ambil S2 nya gampang. Nah, kalau untuk yang anak itu begini ya, yang saya alami, bukan semuanya perjalanan itu mulus. Kadang-kadang itu gini, jadi pembayaran semester itu kadang, waduh ini sudah mulai tanggal sekian hari sama, biasanya di bulan Juni, kemudian di bulan Desember itu kan mulai pembayaran semester. Kadang-kadang uang saya itu tidak cukup, ini harus untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yang saya pegang itu, neng saya tuh satu hal, tidak pernah saya tuh seolah-olah bingung, nggak pernah stres. Neng saya selalu usaha, entah harus pinjam teman, entah harus nyoba apa, itu selalu saya coba. Hal kayak gitu, ternyata ada aja. Misalkan nembung teman saya punya uang nggak, saya harus bayar semester anak saya, ambil aja, kapan harus saya mengembalikan? Udahlah, saya nggak memberi batas, nanti kalau yang punya kembalikan saja. Yes. Ya seperti itu, hampir-hampir jawabannya itu tidak pernah memberikan batas, harus seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, nggak pernah. Ini saya selalu berprinsip gini, landasan agama selalu saya pakai, segerakanlah, namanya hutang itu harus terbayar. Iya, pertama harus tamu itu harus disegera, orang mati harus disegerakan, tamu itu harus disegerakan, membayar hutang itu harus disegerakan. Yang landasan-landasan ini yang harus saya buat pegangan. Jadi kalau udah niat, nggak ada biasanya orang kan ada yang berpikir santai lah, umroh takdir atau tidak. Saya harus santai. Karena saya tidak seperti itu, tetap harus komitmen bahwa saya harus segera memberikan. Berjalannya waktu sampai berapa tahun itu, mulai dari 2012 menguliahkan anak sampai 2020 yang sekarang, berjalannya selalu kayak gitu, yang saya anggap ada kendala-kendala di saya, tapi semuanya tidak mengalami gagal, tapi tetap aja ada jalannya seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung nawaitunya yang saya kemana gitu. Tapi kalau nawaitunya sudah setengah-setengah, alah sekolahnya anak nggak perlu pendidikan mengerti, kita hanya fokusnya seperti ini. Nah, saya tidak seperti itu, mungkin beda pemikiran, tapi saya tetap untuk selalu memberikan memberikan pengalaman ke orang lain bahwa pertama itu yang harus kita utamakan adalah pendidikan pada anak-anak kita, pembekalan pendidikan mulai dari pendidikan agamanya, mulai dari pendidikan umumnya, pembekalan ke depan. Karena apa? Saya tahu persis merasa kehidupan itu pasti akan terjadi kesulitan, tapi kalau kita dibekali hidup, bekali ilmu, dia akan bisa memecahkan permasalahan. Dengan orang yang kita kurang ilmu, dia menghadapi masalah
sekarang terjadinya apa, stroke, stres dan sebagainya. Tapi kalau orang berilmu itu pasti dia baiknya demikian aja sudah jadi. Semuanya mungkin punya landasan dengan harus doa, tapi dengan doa ini kalau tidak dijunjung dengan ilmu, tetap dia berpikirnya akan beda orang yang berpendidikan yang seadanya dengan pendidikan yang lebih. Itu seperti itu saya. Mungkin itu pengalaman saya. Jadi bisa untuk teman-teman jangan pernah takut untuk memberikan menyekolahkan anak sampai seadanya. Jangan. Saya minta pendidikan setinggi langit. Katakanlah minimal sarjana harus. Semuanya teman-teman manapun. Jangan pernah. Itu Allah sudah ngatur dengan sukses. Saya yakin bahwa Allah kalau untuk pendidikan sudah ada jaminan tersendiri, sudah ada jatahnya sendiri. Itu teman-teman saya minta jangan pernah putus asa dengan adanya untuk menyekolahkan. Itu yang paling utama. Mungkin itu ya yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk bisa walaupun provinsi apa tetap kita semangat untuk memberikan pendidikan kepada anak walaupun seperti apalah tetap kita itu. Mungkin itu pengalaman saya bisa di mudah-mudahan semuanya teman-teman itu bisa mengikuti dengan kenyataan itu. Harus yakin dengan kenyataan bahwa Allah akan memudahkan untuk biaya pendidikan.